Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurma Izzati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, dan juga teman-teman semua yang saya sayangi dan banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika pada hari ini dengan baik dan juga lancar. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai bahan ajar media visual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Habibah dengan NIM 190815156 sebagai moderator pada pertemuan hari ini. Kemudian rekan-rekan saya, yang pertama Nur Halimah sebagai pemateri yang pertama, Syifa Usudur sebagai pemateri yang kedua, Uswatun Hasanah sebagai pemateri yang ketiga, Nina Hernina sebagai pemateri yang keempat, Lucy Malini sebagai pemateri yang kelima, dan Rabiatul Adawiyah sebagai pemateri yang keenam. Oke, langsung saja kita mulai. Bahan ajar media visual ini adalah suatu bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, di mana alat peraga ini sebagai salah satu media dalam mendukung proses pembelajaran, di mana pokok bahasan yang akan dibahas pada bahan ajar media visual ini, yang pertama pengertian media visual, yang kedua macam-macam media visual, yang ketiga fungsi dan manfaat media visual, yang keempat kelebihan dan kekurangan media visual, yang kelima pengaruh media visual dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah komponen penilaian bahan ajar media visual. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya Nur Halimah sebagai pemateri yang pertama. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian media visual. Media secara etimologi berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Maksudnya sebagai perantara atau alat menyampaikan sesuatu. Media visual merupakan alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Bentuk media visual bisa berupa gambar, diagram, peta, grafik, poster, kartun, surat kabar, atau majalah, dan buku. Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media visual adalah media yang berkaitan erat dengan indera penglihatan. Media ini akan dapat membantu percepatan proses pemahaman, menarik perhatian, memperkuat ingatan, memperjelas sajian materi, serta mengilustrasikan bahan sehingga tidak mudah dilupakan atau diabaikan. Selanjutnya yaitu macam-macam media visual. Yang pertama, media gambar atau foto. Foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkret dan realistis. Informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah karena hasil yang diragakan lebih mendekati kenyataan. Yang kedua yaitu adalah slide. Slide merupakan media visual yang diproyeksikan dapat dilihat dengan mudah oleh para siswa di kelas. Slide adalah gambar yang diproyeksikan oleh cahaya melalui proyektor.
Dalam penggunaannya, media ini dapat membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan, dan dapat dipadukan juga dengan menggunakan unsur suara. Yang ketiga yaitu karikatur dan kartun. Karikatur dan kartun merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Beda antara poster dan karikatur terletak pada coretan-coretan pada karikatur, misalnya coretan pada wajah manusia yang mirip dengan yang dikarikaturkan, memberi pesan politis maupun coretan-coretan yang kelihatan. Sedangkan kartun ide utamanya adalah menggugah rasa lucu dan kesan utamanya adalah senyum dan tawa. Kesan kritis disampaikan tahan lama dalam ingatan anak. Yang keempat yaitu buku ajar. Buku ajar atau biasa dikenal dengan buku pelajaran adalah jenis buku yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Prinsipnya semua buku yang dapat digunakan untuk bahan kajian pembelajaran. Buku ajar disusun sesuai dengan kebutuhan para peserta didik berdasarkan jenjang sekolahnya. Pertama, kebutuhan akan pengetahuan, misalnya tentang ilmu alam pada tingkat sekolah dasar hanya sampai tingkatan mengetahui. Tetapi pada tingkatan yang lebih tinggi, semisal sekolah menengah atas, maka harus mampu memahami, bahkan mungkin sampai mengaplikasikan, yang mana di tingkat ini membutuhkan latihan dan dampingan. Kedua, kebutuhan umpan balik terhadap apa yang disampaikan kepada peserta didik. Yang kelima yaitu Google Classroom. Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu serambi pembelajaran campuran untuk ruang lingkup pendidikan yang dapat memudahkan pengajar dalam membuat, membagikan, dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas. Google Classroom menggunakan serangkaian alat produktivitas gratis yang meliputi Gmail, Drive, dan dokumen. Google Classroom juga dapat membuat folder Drive untuk setiap tugas dan setiap siswa agar semuanya tetap teratur. Yang keenam yaitu Quizzes. Quizzes adalah aplikasi berupa kuis interaktif yang dianggap mampu menarik minat siswa karena menggantikan cara lama kuis yang hanya melibatkan kertas dan pulpen, tetapi berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh seseorang pada Quizzes.com untuk dikerjakan oleh orang lain dengan cara memasukkan kode join. Quizzes ini merupakan pemanfaatan teknologi secara positif dan dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran. Selain itu, fitur yang tersedia dalam Quizzes juga dapat memberikan kemudahan bagi guru dalam pemberian tugas dan proses penilaian yang dapat diunduh dalam format Excel. Yang terakhir yaitu nomor 7, Zoom Cold Meeting. Zoom Cold Meeting adalah sebuah aplikasi yang dapat menunjang kebutuhan komunikasi dimanapun dan kapanpun dengan banyak orang tanpa harus bertemu fisik secara langsung. Baik, selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan manfaat menggunakan media visual. Fungsi media visual yang pertama yaitu sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, penggunaan media merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru. Yang ketiga, media dalam penggunaannya integral dengan tujuan dan fungsi ini mengandung makna bahwa media harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran. Yang keempat, melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian peserta didik. Yang kelima, membantu peserta didik dalam menangkap pengertian dan pemahaman dari proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang keenam, meningkatkan dan mempertinggi mutu belajar. Selanjutnya yaitu manfaat media visual. Yang pertama, penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran bisa lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Yang kelima, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Yang keenam, pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan. Yang ketujuh, sikap positif pembelajar. Dan yang terakhir, peran pembelajar dapat berubah ke arah yang lebih positif. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan media visual. Yang pertama, kelebihan media visual, yaitu 1. Meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pembelajaran dengan bahan visual. 2.
2. Memperlancar proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat dengan mudah dan cepat menerima materi pelajaran. Yang ketiga, membantu peserta didik meningkatkan pemahaman dan memperkuat ingatan. 4. Dapat dibaca berkali-kali dengan menyiapkan atau menyelipingnya. 5. Membantu peserta didik berpikir tajam dan spesifik. 6. Membantu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. 7. Memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. 8. Membentuk penanaman konsep yang baru mengenai suatu informasi. 9. Membangkitkan keinginan dan minat baru para peserta didik. Yang kedua yaitu kekurangan media visual. 1. Media visual terkadang tampil lambat dan kurang praktis. 2. Media visual tidak diikuti oleh audio. 3. Media visual seringkali ditampilkan dengan visual yang terbatas. 4. Media visual khususnya berbentuk cetak memerlukan biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak terlebih dahulu. 5. Media visual memerlukan pengalaman yang ekstra hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lucy Malini. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh media visual dalam proses pembelajaran. Media berbasis visual memegang peran penting dalam proses belajar. Media visual dapat menyempurnakan pemahaman dan memperkuat ingatan. Media visual juga dapat menumbuhkan minat siswa dan memberikan hubungan antara isi materi dengan dunia nyata. Adapun yang dimaksud minat yaitu suatu rasa lebih suka atau rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh atau tanpa ada dorongan. Dengan kata lain, minat merupakan rasa senang dalam diri seseorang untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap objek tertentu. Secara bahasa, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu hal. Pada minat ini terdapat unsur pengenalan atau unsur kognitif, unsur emosi-emosi atau unsur afektif, dan kemauan atau unsur kognitif untuk mencapai suatu objek. Dengan demikian, setiap minat yang muncul akan memuaskan beberapa kebutuhan manusia, baik berupa kepuasan ataupun kenikmatan. Semakin besar kebutuhan seseorang, maka semakin kuat minat orang tersebut. Demikian pula, semakin sering minat diekspresikan dalam aktivitas sehari-hari, maka akan semakin kuat pula minat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan media pembelajaran berupa visual dalam proses belajar akan mempermudah siswa untuk menguasai materi pelajaran dengan tujuan menimbulkan minat, motivasi kreativitas, meningkatkan aktivitas siswa, dan membuat pembelajaran menjadi bermakna, sehingga akan menghasilkan hasil belajar yang memuaskan atau maksimal. Baik, selanjutnya adalah komponen penilaian bahan ajar media visual. Ada beberapa komponen penilaian untuk bahan ajar media visual. Yang pertama, kesesuaian materi. Yang kedua, keakuratan materi. Yang ketiga, kemutakhiran materi. Yang keempat, mendorong rasa keingintahuan. Yang kelima, desain pembelajaran. Dan yang keenam adalah media komunikasi pembelajaran. Dalam indikator kesesuaian materi, terdapat beberapa butir penilaian. Yang pertama, keluasaan materi. Yang kedua, kedalaman materi. Dan yang ketiga adalah kelengkapan materi. Yang pertama, dalam keluasaan materi, materi yang disajikan ini mencerminkan jabaran yang mendukung pencapaian semua kompetensi dasar. Yang kedua, dalam kedalaman materi, materi yang disajikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam kompetensi dasar. Dan yang ketiga, kelengkapan materi, yaitu materi yang disajikan terkandung dalam standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Yang kedua, mengenai indikator keakuratan materi. Dalam keakuratan materi ini terdapat beberapa butir penilaian. Yang pertama, ada keakuratan konsep dan definisi, di mana konsep dan definisi yang disajikan tidak menimbulkan banyak tafsir,
dan sesuai dengan konsep dan definisi yang berlaku dalam bidang tersebut. Yang kedua, keakuratan data dan fakta. Fakta dan data yang disajikan harus sesuai dengan kenyataan dan juga efisien. Yang ketiga, keakuratan contoh dan kasus. Contoh dan kasus yang disajikan harus sesuai dengan kenyataan dan efisien. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah kemutahiran materi. Dalam kemutahiran materi ini terdapat beberapa butir penilaian. Yang pertama, kesesuaian materi dengan perkembangan ilmu. Materi yang disajikan harus aktual, yaitu sesuai dengan perkembangan keilmuan. Yang kedua, contoh dan kasus dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dan kasus dalam kehidupan sehari-hari ini harus sesuai dengan perkembangan keilmuan dan juga memuat kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Komponen selanjutnya yaitu mendorong rasa keingintahuan. Dalam mendorong rasa keingintahuan terdapat beberapa butir penilaian. Yang pertama, mendorong rasa ingin tahu. Mendorong peserta didik untuk mengerjakan lebih jauh dan membutuhkan kreativitas. Yang kedua, menciptakan kemampuan bertanya. Dengan deskripsi, mendorong peserta didik untuk mengetahui materi lebih jauh. Komponen selanjutnya adalah desain pembelajaran. Dalam desain pembelajaran ini terdapat 4 butir penilaian. Yang pertama, ada ketepatan dalam memilih media, sehingga memungkinkan kemudahan dan juga kecepatan dalam pemahaman serta penguasaan materi, konsep, ataupun keterampilan. Yang kedua, ada reusable atau sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lainnya. Yang ketiga ada interaktivitas, di mana memberikan suasana berinteraksi sehingga media visual tersebut tidak membosankan. Yang keempat ada sistematis, runtut, alur logika jelas. Kejelasan media visual berisi penjelasan yang jelas dan juga mudah dipahami. Dan komponen yang terakhir adalah media komunikasi pembelajaran. Dalam media komunikasi pembelajaran ini terdapat beberapa butir penilaian. Yang pertama ada penggunaan gaya bahasa yang menarik, di mana bahasa tersebut mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua ada keteraturan isi, di mana isi tersebut dapat menjelaskan materi pembelajaran. Dan yang ketiga ada representasi isi, di mana memuat kejelasan materi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak dan juga berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah bahan ajar media visual ini adalah salah satu alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran berupa gambar, desain, atau sebagainya, di mana bahan ajar visual ini digunakan oleh guru atau pendidik sebagai alat peraga dalam proses pembelajaran di kelas. Kelebihan dan kekurangannya tergantung dalam proses pelaksanaan dari penggunaan media pembelajaran tersebut. Terima kasih kepada semua audiens yang telah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini adalah contoh media visual kreatornya dari Vian Apriliana melalui slide layer.